Kami dari kelompok 5 akan membahas materi akuntansi perseorangan. Apa sih itu akuntansi perseorangan? Akuntansi perseorangan adalah pencatatan, pengklasifikasikan, dan laporan transaksi. Dijalankan oleh suatu orang. Tidak ada pemisahan hukum antara kekayaan pribadi pemilik dan kekayaan usaha semuanya tercatat dalam satu entitas pembukuan. Materi selanjutnya yaitu karakteristik utama dalam akuntansi perseorangan. Yang pertama, kepemilikan tunggal. Kepemilikan tunggal yaitu dikelola oleh satu individu yang menjadi sebagai pemilik penuh. Yang kedua, tanggung jawab yang tidak terbatas. Utang usaha dapat diberikan kepada harta pribadi milik sendiri. Yang ketiga yaitu pencatatan sederhana. Menggunakan sistem pembuktian sederhana, tidak wajib audit. Poin yang keempat yaitu modal dari pemilik. Modal dari pemilik sumber dana dari pemilik usaha itu sendiri. Selanjutnya yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, yang materi selanjutnya siklus akuntansi perseorangan. Yang pertama, identifikasi dan analisis transaksi. Nah, yang kedua, pencatatan di jurnal. Yang ketiga, posting ke buku besar. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Yang kelima, penyusunan laporan keuangan. Materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan ada 4. 1. Mudah didirikan, proses administrasi sederhana. 2. Pemilik bebas mengambil keputusan sendiri. 3. Seluruh laba menjadi baik pemilik. 4. Biaya pendirian dan operasional relatif rendah. Adapun kekurangan ada 4. 1. Tanggung jawab utang untuk terbatas pada harta pribadi. 2. Kelangsungan usaha tergantung pada satu orang. 3. Modal usaha terbatas pada kekayaan pemilik. 4. Sulit memperoleh kepercayaan kredit besar. Dari soal tadi, pada transaksi jurnal umum pada tanggal 1 Maret keterangan kas didebit dengan nilai 15 juta dan modal Rina dikredit sebesar 15 juta. Penyetoran awal 13 Maret. Peralatan didebit sebesar 8 juta, sedangkan kas dikredit sebesar 8 juta. Pembelian mesin cuci dan peralatan tunai 15 Maret. Perlengkapan didebit sebesar 1.200.000, kas dikredit sebesar 1.200.000 dengan keterangan pembelian perlengkapan tunai. Pada tanggal 10 Maret, kas didebit sebesar 2.500.000, sedangkan dikredit pendapatan jasa laundry 2.500.000 dengan keterangan penerimaan pendapatan jasa tunai. Pada tanggal 15 Maret, beban gaji sebesar 1 juta didebit, sedangkan kas dikredit sebesar 1 juta dengan keterangan pembayaran gaji karyawan. Pada tanggal 20 Maret, beban listrik dan air sebesar 450 didebit, kas dikredit sebesar 450 dengan keterangan pembayaran listrik dan air. Pada tanggal 25 Maret, Prive Rina didebit sebesar 600.000, sedangkan kas dikredit sebesar 600.000 dengan keterangan pengambilan kas untuk keperluan pribadi.
Pada tanggal 28 Maret, kas di debit sebesar 3.200.000 dan pendapatan jasa laundry di kredit sebesar 3.200.000 dengan keterangan penerimaan pendapatan jasa tunai. Jadi keseluruhan total jurnal hukum ini di debit sebesar 31.950, di kredit 31.950. Dari transaksi jurnal tersebut hasilnya balance. Selanjutnya yaitu posting ke buku besar modal aktivitas. Pada tanggal 1 Maret modal awal di debit sejumlah 15 juta. Pada tanggal 3 Maret peralatan di kredit sejumlah 8 juta. Pada tanggal 5 Maret perlengkapan di kredit sejumlah 1.200.000. Pada tanggal 10 Maret pendapatan jasa sejumlah 2.500.000 di debit. Pada tanggal 15 Maret beban gaji berjumlah 1 juta di kredit. Pada tanggal 20 Maret beban listrik dan air berjumlah 450 di kredit. Pada tanggal 25 Maret pref berjumlah 600 di kredit. Pada tanggal 24 Maret pendapatan jasa berjumlah 3.200.000 di debit. Jumlah debit sama dengan 20.700.000, sedangkan jumlah kredit sama dengan 11.250.000. Saldo akhir debit sebanyak 9.450.000. Selanjutnya buku besar akun modal Lorina. Pada tanggal 1 Maret penyetoran modal awal di debit 0, di kredit 15 juta. Saldo akhir kredit berjumlah 15 juta. Penambahan dari laba bersih dan pengurangan akibat prime baru dipindahkan ke akun modal pada saat jurnal penutup akhir periode. Sebelum penutupan, saldo akun modal masih menunjukkan sebanyak 15 juta setoran awal. Nilai modal akhir sebanyak 18.650.000 ditunjukkan pada laporan perubahan modal di bawah. Nah, yang berikutnya yaitu laporan laba rugi. Fungsi laundry yaitu laporan laba rugi pada bulan Maret 2026. Yang pertama ada pendapatan usaha. Pendapatan jasa laundry yaitu pada bulan Maret 2026 sebesar 5.700.000. Beban usaha, beban gaji karyawan yaitu sebesar 1 juta. Beban listrik dan air yaitu sebesar 450.000. Jumlah beban usaha yaitu sebesar 1.450.000 dan laba bersihnya yaitu 4.250.000. Ada laporan perubahan modal. Modal Lina pada 1 Maret 15 juta dan ditambah laba bersih pada bulan Maret 4.250.000 dan dikurang private Lina pada 600.000. Jadi modal akhir Lina pada tanggal 31 Maret yaitu 18.650.000. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau neraca per 31 Maret 2026. Pada aset kas sejumlah 9.450.000. Yang selanjutnya ada perlengkapan aset yaitu 1.200.000. Selanjutnya peralatan pada aset 8 juta. Jadi modal pada Rina 18.650.000. Soal kedua adalah tentang analisis konsep. 1. Mengapa usaha perseorangan disebut memiliki tanggung jawab tidak terbatas? Pada usaha perseorangan tidak ada pemisahan hukum antara pemilik dan badan usahanya. Secara hukum, usaha dan pemilik dianggap satu kesatuan. Akibatnya, jika usaha tidak cukup untuk melunasi hutang atau kewajiban usaha, kreditur berhak menagih pelunasan dari harta pribadi pemilik di luar harta usaha. Inilah yang disebut dengan tanggung jawab tidak terbatas atau limited liability. Adapun contoh konkret, jika Bersih Laundry suatu saat memiliki hutang ke pemasok sebesar 20 juta rupiah, namun aset usaha atau kas perlengkapan peralatan hanya senilai
Rp18.650, maka kekurangan Rp Rp1.350.000. Tetapi menjadi tanggung jawab Rina secara pribadi. Pemasok bisa menuntut pelunasan dari tabungan pribadi, kendaraan, atau aset pribadi Rina lainnya. Karena hukum tidak membedakan utang usaha dengan utang pemilik pada bentuk usaha perseorangan. Yang kedua yaitu perbedaan pencatatan PREV dengan beban usaha. PREV adalah pengambilan kas atau aset usaha oleh pemilik untuk keperluan pribadi yang tidak terkait dengan operasional usaha. PREV dicatat dengan mendebit akun PREV dan mengkredit kas dan akan mengurangi modal secara langsung melalui laporan perubahan modal. PREV tidak muncul di laporan laba atau rugi. Beban usaha adalah pengeluaran yang terjadi dalam rangka menjalankan operasional untuk menghasilkan pendapatan, misalnya gaji karyawan, listrik, dan air. Beban dicatat dengan mendebit akun, beban terkait, dan mengkredit kas dan akan mengurangi laba bersih pada laporan laba atau rugi yang kemudian baru mengaruhi modal secara tidak langsung. Keduanya tidak boleh disamakan karena mengukur dua hal yang berbeda secara konsep. Seperti beban mengukur kinerja usaha dalam menghasilkan laba, sedangkan PREV adalah transaksi pribadi pemilik yang tidak berhubungan dengan upaya menghasilkan pendapatan. Jika PREV dicatat sebagai beban, laba bersih usaha akan lebih kecil dari yang sebenarnya, sehingga menyesatkan penilaian terhadap kinerja usaha yang sesungguhnya. Pada contoh soal 1, pengambilan PREV sebesar Rp600.000 oleh Rina pada 25 Maret tidak mengurangi laba bersih yang tetap di sebesar Rp4.250.000, namun langsung mengurangi modal akhir menjadi Rp18.650.000 melalui laporan perubahan modal. Tidak ada pun persamaan dasar akuntansi tetap seimbang. Kesamaan dasar akuntansi harta, utang, tambah modal harus tetap seimbang setelah setiap transaksi dicatat. Karena setiap transaksi selalu mempengaruhi minimal dua pos secara berimbang. Perincian dampak setiap transaksi pada soal 1 terhadap kesamaan akuntansi. Pada tanggal 1 bulan 3, sektor modal, harta kas bertambah sebesar 15 juta, utang 0, modal bertambah 15 juta. Pada tanggal 3 bulan 3, beli peralatan tunai, kas berkurang 8 juta, peralatan bertambah 8 juta. Tetap. Pada tanggal 5 bulan 3, membeli perlengkapan tunai, kas berkurang sebesar 1.200.000, perlengkapan bertambah sebesar 1.200.000. Modal tetap. Pada tanggal 10 bulan 3, pendapatan jasa, kas bertambah 2.500.000, modal bertambah 2.500.000 atau laba. Pada tanggal 15 bulan 3, bayar gaji, kas berkurang 1 juta, modal berkurang 1 juta, beban. Pada tanggal 20 bulan 3, bayar listrik dan air, kas berkurang 450, modal berkurang 450 atau beban. Pada tanggal 25 bulan 3, prepaid, kas berkurang sebesar 600 dan modal berkurang sebesar 600 atau prepaid. Pada tanggal 28 bulan 3, pendapatan jasa, kas bertambah 3.200.000, modal bertambah 3.200.000 atau laba. Jadi saldo akhir dari persamaan akuntansi tetap seimbang sebesar 18.650.000. Kasih akhir per 31 Maret 2026 dengan total harta sebesar 9.450.000 ditambah perlengkapan sebesar 1.200.000 ditambah peralatan sebesar 8 juta sama dengan total 18.650.000. Total utang 0, tidak ada transaksi utang dalam soal ini. Total modal akhir sebesar
sebesar 18.650. Modal awal ditambah laba bersih dikurang prepaid. Karena jumlah total sebesar 18.650 serta utang ditambah sebesar 18.650 modal, maka persamaan dasar akuntansi tetap seimbang setelah seluruh transaksi pada bulan Maret 2026 dicatat. Saya Raymond. Saya Nini. Saya Angel. Saya Nela. Kami mahasiswa perbankan syariah